ada yang ibu nilai sekarang itu harus ada keterampilan dasar mengajar. Anda tahu keterampilan itu berapa? 8 ya? Mulai dari membuka pembelajaran sampai menutup pembelajaran. Baik, itu yang menjadi komponen penilaian di micro teaching itu nanti. Jadi masing-masing dari poin ini sudah ibu ganti apanya, yang komponen yang akan dinilainya. Berarti Anda lebih fokusnya pada keterampilan dasar mengajar. Jadi masing-masingnya nanti akan tampil. Kalau yang maksimal itu 4 kali tampil. Jadi masing-masing dari komponen keterampilan dasar mengajar itu memang akan menjadi perhatian untuk menjadikan penilaian. Jadi mana yang tampil 1 kali ibu suruh ulang lagi, memang untuk setiap keterampilan. Di mana Anda kurangnya? Misalnya Anda kurangnya di menjelaskan materi. Anda misalnya tidak menguasai materi, gurunya tidak menguasai materi, berarti kita akan ulang lagi. Nah, misalnya di menutup, mungkin guru yang mengajar tidak menutup pelajaran tadi, meninggalkan menutup. Setelah menjelaskan langsung saja pembelajaran selesai. Jadi harus diulang lagi bagian mana ada yang lebih yang kurangnya. Jadi kita ulang lagi, bukan ulangnya dari menutup saja, tidak. Berarti kita ulang lagi dari awal. Jadi bisa jadi Anda tampilnya maksimal itu 4 kali. Jadi memang harus seperti itu. Jadi sampai Anda menguasai keterampilan dasar mengajar. Tapi kita tidak lupa pula bahwa yang kita gunakan sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam kurikulum merdeka, apa penciri dari kurikulum merdeka, misalnya P5, misalnya harus ada gaya belajar, diferensiasi. Itu memang harus Anda terapkan sampai Anda menerapkan keterampilan dasar mengajar. Bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu harap di area tempat duduk Anda tidak ada sampah. Kalau ada sampah tolong dibuang di tempat sampah ya. Iya, Bu. Oke, silakan kita kelas pemimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah sarapan semuanya? Belum. Kenapa belum sarapan? Gak sabar. Nggak sabar. Nanti dibiasakan ya Nanda, sebelum masuk kelas itu setidaknya makan roti atau minum susu. Biar Anda fokus belajarnya. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan memberi semangat nih kepada Anda semuanya. Kita akan melakukan tes briefing. Coba berdiri semuanya. Dan nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, Anda jawab pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke? Oke, Bu. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi. Ya, Bu. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, luar biasa. Oke. Kita sekarang akan mempelajari tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada, Bu. Apa coba? Teks berita, Bu. Oke, teks berita. Ibu anggap Anda sudah paham ya semuanya apa itu teks berita? Sudah, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu nanti Anda bisa memahami fungsi dan struktur teks deskripsi. Terus Anda juga bisa menuliskan teks deskripsi sederhana sesuai dengan struktur kebahasaan teks deskripsi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan kasih Anda sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Ada, Bu. Apa coba? Candi Borobudur.
Candi Borobudur. Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan. Ini adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi dengan pemandangan indah dan asri itu dibangun sekitar abad ke-9. Nah, pernah tidak Ananda membaca sebuah teks yang membuat Anda merasa melihat dan merasakan sesuatu yang sedang dibacakan, yang dibaca tersebut? Nah, itu secara tidak langsung Ananda sudah belajar mengenai teks deskripsi. Sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Kita lanjut. Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan objek secara terperinci dan konkret supaya pembaca benar-benar memiliki gambaran nyata terhadap suatu hal. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjabarkan sesuatu yang bisa merangsang pembaca untuk seolah melihat atau merasakan hal yang sedang dideskripsikan. Ada beberapa objek yang bisa kita jadikan alternatif untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama yaitu kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara Anda bisa mendeskripsikan tentang rendang yang ada di Sumatera, sate Padang, sate Madura, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kuliner Nusantara. Yang kedua yaitu bangunan bersejarah. Nah, bangunan bersejarah ini seperti yang sudah Ibu paparkan pada awal tadi, yaitu Candi Prambanan. Terus Candi Borobudur juga termasuk bangunan bersejarah yang bisa dituliskan deskripsinya. Yang terakhir yaitu kebudayaan dan peninggalan budaya. Peninggalan bersejarah. Di sini Anda bisa misalnya mendeskripsikan tradisi-tradisi yang masih ada di daerah masing-masing, atau prasasti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peninggalan bersejarah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan benda, tempat atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, kita bisa merangsang pembaca untuk merasakan atau melihat langsung teks yang sedang dideskripsikan. Selanjutnya yaitu membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang sedang diamati. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran, letak, warna, atau kondisi objek secara terperinci. Nah, pernah tidak Anda berpikir mengapa kita harus memahami tentang teks deskripsi? Coba apa? Ya. Untuk meningkatkan kemampuan menggambar sesuatu dengan jelas, Bu. Oke, masih ada yang tahu mengapa kita harus memahami tentang teks deskripsi ini? Iya. Untuk meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Iya, untuk meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Itu pada saat kita menggunakan kata-kata yang dipilih secara menarik gitu untuk membuat teks deskripsi, sehingga menarik pembaca untuk merasakan langsung yang sedang dideskripsikan. Oke, kita lanjut. Tujuan menulis teks deskripsi. Yang pertama yaitu memberikan gambaran nyata terhadap sebuah objek. Yang kedua, menggambarkan objek secara terperinci. Selanjutnya yaitu teks deskripsi memiliki ragam bahasa, yaitu yang pertama teks deskripsi menggunakan kata konkret yang bisa diserap oleh panca indera. Misalnya pada kalimat Candi Prambanan memiliki pelantaran yang luas, berukuran sekitar 300 meter persegi. Di sana kita bisa berimajinasi
referensi bahwa Candi Prambanan itu sangat luas. Oke, selanjutnya menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Di sini kita bisa menggunakan kalimat pepohonan di sekitaran Candi Prambanan menari-nari saat disepoi angin sore. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama ada identifikasi, yaitu gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya nama, letak, dan makna objek. Di sini bisa misalnya pada kalimat Candi Prambanan adalah candi terbesar di Indonesia yang berada di antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu merupakan gambaran umum atau gambaran awal dari objek yang dideskripsikan tersebut. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini itu pendeskripsian bagian-bagian objek secara terperinci. Misalnya pada kalimat terdapat 3 candi utama, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa yang terdiri dari zona dalam. Itu merupakan salah satu contoh deskripsi bagian pada teks deskripsi Candi Prambanan. Selanjutnya, simpulan atau intisari dari pendeskripsian objek di paragraf sebelumnya. Nah, sesuai dengan namanya yaitu kesimpulan. Di sini kita bisa merangkum dari paragraf awal, dari paragraf sebelumnya. Misalnya pada kalimat keindahan dan kemegahannya membuat candi tersebut menjadikan arsitek kuno yang patut dilestarikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh teks deskripsi Candi Prambanan. Silakan Anda dengarkan ya. Saya diam ya, biar kita dengar semuanya. Tidak dengar ya? Tidak. Oke, bentar ya. Ibu akan coba buka dulu. Oke, maaf kesalahan media. Nanti Ibu akan membacakan sebuah contoh teks deskripsinya ya, karena video kita tidak bisa diputar. Suaranya tidak ada ya. Nah, apa Anda bisa membantu Ibu untuk membaca? Atau Ibu tunjuk ya? Ya, Bu. Oke. Siapa ya? Nisa Sylvia saja. Candi Prambanan. Candi Prambanan atau yang juga dikenal dengan Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini berlokasi persis di sekitar 17 km timur laut dari kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Candi ini dibangun di abad ke-9 selama masa pemerintah dinasti Sanjaya dan didedikasikan kepada 3 dewa Hindu utama atau Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa.
Candi Prambanan dibangun di atas bidang persegi. Masing-masing bidang dipisahkan oleh 4 dinding dengan 4 gerbang besar di bagian tengah sebagai pintu masuk. Keseluruhan kompleks candi dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama zona luar, tengah, dan dalam. Zona luar merupakan ruang terbuka dan tingkat paling bawah dari candi. Area kedua merupakan zona tengah, di mana ratusan candi kecil yang dulunya berdiri. Area terakhir merupakan zona dalam. Bagian ini merupakan tingkat paling tinggi dan suci dari candi. Terdapat 3 candi utama dari Brahma, Wisnu, dan Siwa yang berdiri di zona dalam, bersama dengan 3 candi kecil dari bidang tunggangan mereka. Sudah. Ya, terima kasih. Oke, di sini Anda bisa perhatikan sebuah contoh teks deskripsi yang disajikan. Nah, berdasarkan struktur tadi, kita dapat membagi di sini pada bagian Candi Prambanan atau yang dikenal juga dengan Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini berlokasi persis di sekitaran 17 km timur laut dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Nah, dari sini ini bisa juga disebut dengan identifikasi. Apa? Identifikasi. Struktur yang kedua tadi apa? Deskripsi bagian. Pada teks ini, mulai dari sini, candi ini dibangun di abad ke-9 selama masa pemerintahan dinasti Sanjaya dan didedikasi kepada 3 dewa Hindu utama atau Timur, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kebesaran dan kebahagiaan menarik banyak pengunjung dari belahan dunia setiap tahunnya. Itu termasuk apa? Deskripsi bagian. Nah, yang terakhir itu bagian simpulan. Simpulan adalah intisari dari paragraf-paragraf sebelumnya. Paragraf ini terdapat di paragraf terakhir. Nah, ini merupakan kesimpulan atau intisari dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke. Iya. Tulisannya terlalu kecil. Terlalu kecil. Iya, Bu. Oke, bilang dari tadi ya Anda. Sekarang sudah terlihat sampai ke belakang? Sudah. Besar lagi ya? Iya, Bu. Ini? Sudah, Bu. Lagi? Sudah? Sudah. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di paragraf terakhir ini adalah disebut juga simpulan atau intisari dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Berarti Anda sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Kelas ini berapa orang semuanya? 24. 24. 24 berarti kita bagi 4 orang ya. Jadi 6 kelompok. Silakan duduk berkelompok kan Anda. Teman terdekat saja ya.
Oh ya, ini gabung sini boleh. Satu, ini berlebih ya? Iya. Kan udah. Oke, sebelum ibu membagikan LKPD, kita akan menyepakati waktu pengerjaan tugasnya yaitu 25 menit. Oke, sekarang ibu bagikan ya. Kelompok 1. Buat. Oke, Anda bisa perhatikan LKPD yang sudah ibu berikan. Waktu pengerjaannya 25 menit dimulai dari sekarang. Jika ada Anda yang ingin bertanya, tanyakan langsung sama ibu ya. Iya, Bu. Jangan tanya sama teman sebangkunya. Nanti takutnya ada kejanggalan. Kelompok sini sudah sampai mana? Sudah selesai. Sudah selesai. Iya, Bu. Ini juga sudah selesai. Bu, ini gimana, Bu? Nanti bagian pembukanya. Ibu yang buka ini kayak gambaran awal. Oke. Tentang apa? Tentang itu, Bu. Misalkan. Ya, tentang hewan terkara. Oke. Gimana perkembangan tugasnya Nanda? Ini sudah selesai tadi ya? Sudah. Oke, bagi yang sudah selesai silakan kumpulkan. Bentar lagi, Bu. Oke, yang belum waktunya masih ada. Yang sudah silakan dikumpulkan. Taruh di meja ibu ya. Ini kelompoknya mengerjakan semuanya ya, jangan ada yang berbicara. Ya Bu. Harus aktif semua anggota kelompoknya. Sudah? Sudah dikumpulkan? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah selesai ya semuanya. Iya, Bu. Ya Bu. Satu lagi belum? Ya, cepat kumpulkan. Oke, kelima kelompoknya sudah ada sama ibu ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dapat ibu simpulkan di sini bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjabarkan sesuatu yang membuat pembaca seolah-olah merasakan dan melihat langsung teks yang sedang dideskripsikan. Bukan begitu? Iya, Bu. Oke, ibu mau tanya nih sama Anda, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Teks deskripsi. Oke, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari teks deskripsi ini? Menyenangkan, Bu. Oke, menyenangkan ya. Oke, kalau ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan sebelum kita tutup pembelajarannya. Iya, Bu. Berarti Ibu anggap Ananda semuanya sudah paham dengan materi yang sudah Ibu berikan tadi ya? Iya, Bu. Oke, untuk materi kita minggu depan yaitu mengenai teks prosedur. Ibu harap Ananda semuanya dapat memahami atau membaca mengenai tentang teks prosedur. Oh, kalau masih wow, oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Bu. Sampai jumpa, Bu.
baik, tapi ada beberapa komentar yaitu tentang penggunaan media dan alat perangkat. Tadi ada sedikit kendala, suaranya tidak ada keluar. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin mengomentari tentang penampilan Dinda tadi. Menurut saya Dinda sudah mengajarnya sudah semangat dan sangat antusias ya. Dan Dinda tadi juga sudah menyampaikan kopi dan keadaan di sini. Dan Dinda juga menjelaskan materi sudah sangat baik dan isinya mudah kami siswa. Tadi tulisannya kurang jelas dan agak kurang. Tadi terkendala ya sama sedikit. Sekian dari saya. Baik, giliran ya memberikan komentar. Terlebih dahulu kita tetap apresiasi ya. Karena untuk berdiri di sini pun agak susah sebetulnya ya untuk berdiri di depan. Ya, saya setuju dengan pengamatan sebelumnya bahwa media yang digunakan oleh guru itu tidak maksimal. Ini tidak bisa saya baca sampai ke belakang. Kemudian kalau memang kita butuh speaker, pengeras suaranya ya kita siapkan pengeras suaranya. Karena jauh-jauh hari sudah ibu bilang, kalau memang Ananda pakai video, ya berarti kan harus ada pengeras suaranya. Kita bisa terdengar. Kita kan harus antisipasi itu. Ini kadang-kadang yang fokus nggak bisa yang ada suaranya. Nah, kemudian kenapa pertanyaan ibu ya? Kenapa contoh teks deskripsi itu terlalu jauh mencarinya ke Candi Prambanan? Di sini kan ada misalnya keindahan Pantai Padang. Nah, berarti kan siswa bisa mendeskripsikan tanpa mereka pergi harus ke Pantai Padang ya, karena mereka tahu dengan Pantai Padang karena sering dilewati misalnya. Kenapa tidak itu yang dideskripsikan siswa? Jauh sekali yang dideskripsikan siswa yaitu Candi Prambanan. Nah, Prambanan itu di mana? Siswanya di Kota Padang. Kenapa tidak yang ada wisata di Kota Padang saja? Pantai Air Manis, kemudian Pantai Padang, kemudian keindahan Danau Singkara, misalnya. Kenapa tidak itu? Itu yang menjadi pertanyaan itu ya. Terlalu jauh mereka untuk membuat teks deskripsinya. Deskripsikan kita menggambarkan apa yang dilihatnya, objek-objek apa yang diamatinya. Nah, kalau tugas siswa tadi disuruh menulis apa? Hewannya hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Itu kita deskripsikan. Tadi teksnya deskripsi. Nah, itu kan harus ada contohnya di audio bisa, audio visual bisa. Misalnya Anda ambil video dari Pantai Padang itu. Nah, Anda tampilkan. Silakan mereka amati